Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu dengan saya, Andi Irwan Binardi, SPD MPD. Di sini berkolaborasi dengan Ibu Dr. Eni Suharini, MSI, membahas materi tentang manajemen sekolah, yaitu tentang manajemen komponen-komponen sekolah. Manajemen kurikulum kurere atau kurikulum jarak yang ditempuh oleh pelari saat tempat berlomba. Jadi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani kurere, kurikulum yang artinya adalah jarak yang ditempuh oleh pelari tempat berlomba. Secara tradisional, kurikulum mempunyai arti yaitu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, bahan pelajaran yang dipelajari anak. Terus yang ketiga adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. Secara modern adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah dan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar anak di kelas tempat bermain luar sekolah. Manajemen kurikulum merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kurikulum itu meliputi pembagian tugas guru, beban mengajar, jadwal pelajaran, kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar itu meliputi ada persiapan, terus ada pelaksanaan, ada evaluasi. Persiapan itu tentunya adalah membuat RPP, membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan silabus. Sedangkan pelaksanaan itu adalah pelaksanaan kegiatan KBM. Setelah itu dievaluasi, adanya ujian mid semester, adanya ulangan harian, maupun ulangan akhir semester. Jadi peserta didik ini dalam kegiatan manajemen kurikulum meliputi jadwal tes, ulangan, dan ujian apa mata pelajarannya. Aktivitas akademika meliputi kurikuler, ekstrakurikuler, dan libur, dan seterusnya. Sedangkan kegiatan penunjang KBM itu akan ada BK, UKS, dan perpustakaan. Jadi guru BK ketika seorang siswa mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar tentunya akan konsultasi ke bagian bimbingan konseling. Ketika tidak enak badan, kondisinya sakit, tidak bisa mengikuti pelajaran, maka dia masuk ke unit kesehatan sekolah. Selanjutnya adalah ke perpustakaan. Manajemen peserta didik itu merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti KBM secara efektif dan efisien demi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen peserta didik itu meliputi yang selanjutnya adalah kegiatan di luar kelas, yaitu penerimaan peserta didik baru, pencatatan peserta didik baru dalam buku induk, pembagian seragam, pembagian kartu anggota OSIS, dan pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik. Sedangkan kegiatan di dalam kelas, tentunya yang pertama adalah pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, interaksi belajar mengajar yang positif, memperhatikan guru terhadap dinamika kelompok belajar, pemberian pengajaran remedial, presensi siswa, pelaksanaan tata tertib kelas, pelaksanaan jadwal pelajaran, pembentukan pengurus kelas, dan penyediaan media penunjang belajar. Sedangkan manajemen personil merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai yang ditetapkan. Manajemen personel ini adalah bentuk kegiatan manajemen, yaitu meliputi perencanaan tenaga kerja, perolehan dan penempatan sumber daya manusia, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja. Dan yang selanjutnya adalah manajemen personel ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah biaya yang dikaitkan dengan faktor sumber daya manusia, krisis produksi, kompleksnya perubahan yang terjadi, masalah personalia di tempat kerja.
Terus manajemen yang selanjutnya adalah manajemen anggaran atau biaya pendidikan. Manajemen anggaran biaya pendidikan ini merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional sekolah semakin efektif, efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan tindakan pengurusan atau ketatausahaan, yaitu keuangan, meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Sedangkan yang selanjutnya adalah manajemen anggaran atau biaya pendidikan, adalah tujuan manajemen anggaran atau biaya pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas, transparansi keuangan sekolah, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Jadi harus kita laporkan supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran sekolah. Sedangkan kegiatan manajemen anggaran biaya pendidikan meliputi pengumpulan, penerimaan dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Selanjutnya, prinsip manajemen anggaran biaya meliputi yang pertama adalah transparansi, akan dilaporkan setiap bulannya pemasukan berapa, pengeluaran berapa, terus ada akuntabilitas, terus ada efektivitas dan efisien. Semuanya dilaporkan setiap bulan supaya nanti akan dicek oleh wakil kepala sekolah, bidang kemahasiswaan, ada bidang sarana dan prasarana, ada bidang kurikulum, serta kepala sekolah itu sendiri dan bisa disaksikan oleh Bapak Ibu guru serta orang tua murid. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat itu adalah manajemen HUSMES atau merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Fungsi HUSMES adalah menarik simpati masyarakat, meningkatkan animo masyarakat kepada sekolah, serta peningkatan income generate. Tentunya ada sumbangan dari masyarakat supaya sekolahnya menjadi lebih maju, munculnya donatur-donatur yang rumah tinggalnya dekat dengan sekolah. Terus manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu tujuan HUSMES, yaitu meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat, meningkatkan prestis sekolah, manfaat HUSMES, menambahkan simpati dan dukungan masyarakat kepada sekolah, meningkatkan akreditasi, serta meningkatkan tingkat favorit sekolah. Jadi ini sangat penting sekali ketika akreditasinya bagus, maka akan menggolongkan sekolah tersebut menjadi sekolah favorit. Masyarakat akan mempunyai perspektif bahwa sekolah A, sekolah favorit anak saya, keluarga besar harus sekolah di tempat tersebut. Bentuk HUSMES adalah merupakan menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat, mengikutkan sivitas akademika sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, mengikut sertakan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam kegiatan sekolah. Jadi sifat HUSMES itu adalah hubungan timbal balik, sukarela, kontinu, dan berkesinambungan, hubungan keluar kampus, dan hubungan ke dalam kampus. Terus yang selanjutnya adalah manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana ini merupakan kegiatan mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekolah yang favorit tentunya mempunyai sekolah yang mempunyai manajemen sarana prasarana yang bagus. Alat-alatnya semuanya berkualitas sesuai dengan standar nasional. Sarana pendidikan itu meliputi perlengkapan secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, meja, kursi, media pembelajaran, kelas. Terus sarana pendidikan meliputi fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Halaman, kebun, taman, sekolah yang favoritnya akreditasinya bagus tentunya halaman sekolahannya sangat luas. Ada lapangan basket, lapangan voli, ada tempat untuk upacara, ada kebun dan taman, bukan sekolah yang sangat sempit. Jadi seorang siswa tidak nyaman ada di sekolah tersebut dan belajar menjadi tidak efektif. Selanjutnya tahapan manajemen meliputi sarana prasarana, yaitu yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan itu juga dilakukan oleh kepala sekolah, terus ada inventarisasi,
Ada pencatatan, pemeliharaan, penataan, dan penghapusan. Penghapusan itu berarti diganti dengan sarana prasarana yang lain, atau dihilangkan, atau mungkin di-upgrade caranya menjadi lebih bagus lagi. Manajemen layanan khusus adalah manajemen layanan khusus meliputi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan. Perpustakaan tentunya mempunyai buku-buku yang lengkap, ada buku-buku yang sifatnya online, terus kesehatannya ada UKS, bekerja sama dengan puskesmas tempat atau rumah sakit. Keamanan tentunya security-nya 24 jam, jadi ketika siswa belajar ada ekstrakurikuler yang harus menginap di sekolahan, itu keamanannya terjamin oleh sekolah. Demikian materi singkat dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa lewat media sosial yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.